Om Swastiastu. Dalem Waturenggong, Raja kedua Gel-Gel Bali. Dalem Waturenggong adalah gelar yang diberikan kepada Idewo Enggong, salah seorang putra dari Dalem Ketut Ngulesir Semara Kepakisan, Raja pertama Kerajaan Gel-Gel. Putra Dalem Ketut Ngulesir lainnya adalah Pangeran Tangkas Kori Agung yang diberikan kepada Arya Tangkas. Idewo Enggong naik tahta tahun 1460, menggantikan kedudukan ayahnya menjadi raja kedua Kerajaan Gel-Gel. Beliau kemudian bergelar Dalem Waturenggong. Dalem Waturenggong itu juga merupakan raja keempat dari keturunan dinasti Dalem Kresna Kepakisan, berkuasa di Bali. Dalam menjalankan pemerintahannya, Dalem Waturenggong dibantu oleh Patih Agung Ki Gusti Arya Petandakan. Dalem Waturenggong merupakan raja yang bijaksana dalam menjalankan roda pemerintahannya, sehingga membuat rakyatnya dapat menikmati kehidupan yang aman dan tentram. Selanjutnya, setelah Kerajaan Majapahit sirna hilang kertaning bumi tahun 1400 Saka atau tahun 1478 Masehi, hancurnya Kerajaan Majapahit itu kemudian menjadikan Kerajaan Gel-Gel menjadi kerajaan yang merdeka. Dalem Waturenggong kemudian mengganti sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan kerajaan kemudian dibagi menjadi wilayah-wilayah kepunggawaan, kemancaan, dan anglurah. Beliau juga mengangkat pejabat-pejabat tinggi yang baru. Di antaranya adalah Ki Gusti Arya Batanjeruk, saudara dari Ki Gusti Arya Bebengan, Ki Gusti Arya Tusan, dan Ki Gusti Arya Gunung Nangke. Ki Gusti Arya Batanjeruk diangkat menjadi Patih Agung, menggantikan ayahnya, Ki Gusti Arya Petandakan. Saudara-saudara Ki Gusti Arya Batanjeruk lainnya, mereka juga setia mengabdi kepada Dalem. Kiai Pinatih Kubontubuh diangkat menjadi Tumenggung, menggantikan ayahnya Krian Kubontubuh. Dalem Waturenggong juga membentuk pasukan khusus yang diberi nama Dulang Mangap dengan jumlah laskar kurang lebih sebanyak 1.600 orang. Ki Ularan, nama lain dari Ki Lampor, ditunjuk sebagai pimpinannya. Ki Ularan adalah putra dari Sirarya Riris, menjadi Menteri Muda Kerajaan sebagai penguasa keamanan istana, pengawal istana, dan kepala angkatan perang kerajaan. Ki Ularan juga merupakan cucu dari Ki Pasung Grigis, patih kerajaan Bedahulu sebelum dikalahkan Majapahit, yang wafat di Sumbawa. Dalem Waturenggong merupakan seorang raja yang bijaksana dan berwibawa dalam memerintah. Beliau juga memiliki kesaktian dan mahir dalam mempergunakan ilmu kebatinan. Beliau memiliki senjata pusaka, yaitu Silobar, Ki Tanda Lalang, dan Ki Sudamala, yang disebut dengan Ki Bengawan Canggu, anugerah dari Raja Hayam Buruk.
Selanjutnya, pada tahun 1489, datanglah seorang pendeta Siwa yang bernama Dangyang Dwijendra datang ke Bali. Beliau sebelumnya bernama Dangyang Nirarta sebagai pendeta Buddha. Setelah mendalami ajaran Siwa, akhirnya menjadi pendeta Siwa. Beliau kemudian bernama Dangyang Dwijendra. Dangyang Dwijendra datang dari Jawa. Setelah mendarat di Puranca, kedatangan beliau di Jembrana kemudian disambut oleh penguasa Jembrana, I Gusti Ngurah Rangsasa, seorang raja yang menganut aliran Bhairawa. Dangyang Dwijendra pun kemudian memberikan nasihat mengenai bahayanya aliran Bhairawa itu. I Gusti Ngurah Rangsasa pun mengakui kekeliruannya dan mengikuti nasihat Dangyang Dwijendra itu. Selanjutnya, Dangyang Dwijendra melanjutkan perjalanannya ke arah timur. Beliau kemudian tiba di desa Gading Wangi. Ketika itu, masyarakat desa itu terkena wabah penyakit. Beliau pun kemudian menolong masyarakat dari penyakit epidemi itu. Sebagai rasa terima kasih masyarakat, mereka membuatkan Dangyang Dwijendra tempat tinggal di Wani Tegeh, di lingkungan desa Gading Wangi. Beliau kemudian mengajarkan ilmu agama kepada bendesa Gading Wangi agar ada seorang panutan dan pembimbing rohani yang dapat membina masyarakat Gading Wangi. Dangyang Dwijendra pun kemudian mentasbihkan atau mediksa Ki Gusti Gading Wangi menjadi dukuh atau pendeta. Di desa Gading Wangi itulah beliau mendapat sebutan Ida Pedanda Sakti Waurau. Selanjutnya, sebagai rasa syukur, Ki Bendesa Gading Wangi mempersembahkan seorang putrinya yang bernama Nijero Petapan kepada Dangyang Dwijendra sebagai pangguru yoga. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan kembali ke arah timur. Beliau kemudian tiba di Badung, di daerah kekuasaan Arya Tegeh Kori. Setelah beberapa hari tinggal di Badung, beliau kemudian dijemput oleh Ki Bendesa Mas, kerabat dekat Ki Bendesa Gading Wangi, yang telah mendengar kedatangan Dangyang Dwijendra. Beliau selanjutnya dipersilahkan untuk tinggal menetap di Mas. Ki Bendesa Mas kemudian banyak menimba ilmu keagamaan dan tata susila dari Dangyang Dwijendra. Dangyang Dwijendra pun kemudian mentasbihkan atau mediksa Ki Bendesa Mas menjadi resi. Ki Bendesa Mas kemudian mempersembahkan seorang putrinya yang bernama Sang Ayu Mas Genitir sebagai pangguru yoga kepada Dangyang Dwijendra. Keberadaan Dangyang Dwijendra di desa Mas terdengar sampai ke Gelgel. Raja Dalem Waturenggong pun kemudian mengutus krian penulisan Dauh Baliagung untuk menjemput Dangyang Dwijendra. Setelah krian penulisan Dauh Baliagung tiba di Mas, beliau langsung menghadap Dangyang Dwijendra. Mereka berdua kemudian terlibat percakapan yang sangat panjang. Semua yang diterangkan oleh Dangyang Dwijendra
membuat kagum krian penulisan Dauh Balai Agung. Krian penulisan Dauh Balai Agung pun memohon agar beliau bersedia menjadikan dirinya menjadi muridnya dan memohon agar Dang Yang Dwi Jendra berkenan menyucikan atau mediksa dirinya. Dang Yang Dwi Jendra pun mengabulkan permintaan krian penulisan Dauh Balai Agung. Karena krian penulisan Dauh Balai Agung telah memiliki dasar spiritual dan ketuhanan, sehingga pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Dang Yang Dwi Jendra dapat dipahaminya dalam waktu singkat. Sehingga keesokan harinya, krian penulisan Dauh Balai Agung pun kemudian ditasbihkan atau didiksa menjadi bagawan oleh Dang Yang Dwi Jendra. Selanjutnya, keesokan harinya, krian penulisan Dauh Balai Agung mengiringi Dang Yang Dwi Jendra menuju ke Gelgel. Setelah bertemu dan berada di Gelgel serta mengetahui kelebihan pandangan-pandangannya, Dalem Waturenggong kemudian berkeinginan meningkatkan kapasitasnya di bidang pengetahuan keagamaan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Selanjutnya, Dalem Waturenggong mengangkat Dang Yang Dwi Jendra menjadi pendeta kerajaan. Dalem Waturenggong kemudian membuatkan Dang Yang Dwi Jendra Pasraman yang kemudian diberi nama Pasraman Katiangan. Begitu pula Ki Gusti Dauh Balai Agung kemudian menghaturkan putrinya kepada Dang Yang Dwi Jendra sebagai pangguru yoga. Putri Ki Gusti Dauh Penyarekan Balai Agung itu kemudian dinikahkan dengan salah seorang putra Dang Yang Dwi Jendra yang bernama Idoler. Selanjutnya, Dalem Waturenggong dengan dilandasi kebijaksanaan dan kewibawaannya yang didampingi oleh patihnya I Gusti Arya Batanjeruk, juga didukung pola kerohanian yang diajarkan melalui ajaran Siwotatwo dari Dang Yang Dwi Jendra. Kerajaan Gelgel mengalami perkembangan pesat. Mengingat ketika itu Dalem Waturenggong belum memiliki permaisuri, Dang Yang Dwi Jendra menyarankan untuk segera memiliki pendamping. Beliau pun kemudian bermaksud meminang putri Sri Juru, putri Raja Blambangan yang bernama Nibas, yang masih ada hubungan saudara, agar terjadi hubungan baik antara kerajaan Gelgel dengan kerajaan Blambangan. Dalem Waturenggong kemudian memerintahkan krian Brangsinga, krian Abian Tubuh, krian Tabanan, para punggawa serta pemuka masyarakat Gelgel menjadi utusan untuk meminang putri Raja Blambangan dengan tata cara kebesaran kerajaan. Sesampainya di Blambangan, kedatangan rombongan utusan dari kerajaan Gelgel itu pun disambut hangat. Akan tetapi, lamaran untuk mempersunting gadis Blambangan itu ditolak. Tentu saja rombongan itu sangat kecewa. Mereka kemudian kembali ke Gelgel. Sesampainya di istana Gelgel,
Mereka pun menyampaikan penolakan Sri Juru, Raja Blambangan, atas pinangannya itu. Tentu saja membuat Dalem Waturenggong menjadi kecewa dan sangat marah. Selanjutnya, beliau memerintahkan pasukan khusus kerajaan Dulang Mangap yang terdiri dari 1.600 orang personil di bawah pimpinan Panglima Perang Krian Patih Ularan alias Ki Lampor, putra dari Sirario Riris, untuk menyerang Blambangan. Dengan pesan boleh membunuh raja, tetapi jangan sampai memenggal kepalanya. Mengingat Raja Bali bersaudara dengan Raja Blambangan itu. Setelah mendapatkan perintah, pasukan Dulang Mangap kemudian berangkat menyerang Blambangan. Selanjutnya, setelah tiba di Blambangan, pasukan Dulang Mangap langsung menyerang. Terjadilah kemudian peperangan. Pasukan Blambangan pun terdesak dan dapat dipukul mundur. Raja Sri Juru, Raja Blambangan itu pun kemudian keluar dan melakukan perang tanding dengan Ki Ularan. Keduanya sama-sama kuat, akan tetapi pada suatu kesempatan Sri Juru lengah dan mengakibatkan lehernya tersempal dan putus terpenggal. Dengan tewasnya Raja Sri Juru, pasukan kerajaan Blambangan pun langsung dapat ditaklukkan. Selanjutnya, Ki Ularan bersama pasukannya kembali ke Gelgel dengan membawa kepala Sri Juru. Kedatangan pasukan Dulang Mangap dengan membawa kemenangan itu disambut dengan gembira. Namun setelah Ki Ularan memperlihatkan potongan kepala Sri Juru, Dalem Waturenggong menjadi terkejut dan sedih. Ki Ularan pun mengakui kesalahannya, telah melanggar pesan Dalem. Tetapi karena situasi perang tanding ketika itu, tidak sengaja kepala Sri Juru terpenggal. Dalem Waturenggong pun kemudian mempertimbangkan dan memberikan keputusan. Meskipun berjasa, tetapi hukum harus ditegakkan. Dalem kemudian memutuskan memberikan penghargaan kepada Ki Ularan beserta pasukannya. Namun, karena sedikit kesalahannya memenggal Sri Juru, dengan berat hati Dalem Waturenggong memberikan sanksi dengan mempersilahkan Ki Ularan untuk bertempat tinggal di utara bukit. Selanjutnya, di samping menaklukkan kerajaan Blambangan, kerajaan Gelgel di bawah kekuasaan Dalem Waturenggong juga menyerang Nusa Penida dengan mengirim pasukan di bawah pimpinan Ki Patih Jelantik untuk menaklukkan Dalem Nuso atau Ki Dalem Bungkut. Dalem Bungkut bersedia tunduk, tetapi dengan syarat agar keyakinan terhadap Ratu Gede Mecaling diyakini pula oleh masyarakat Bali. Masyarakat Nusa Penida meyakini Ratu Gede Mecaling adalah susunan yang bertugas melindungi masyarakat yang taat dan bakti kepada leluhur, dan akan menghukum masyarakat yang lalai kepada leluhurnya. Ketaatan dengan keyakinan terhadap Ratu Gede Mecaling itu dinyatakan dengan memakai benang tridatu. Syarat Dalem Bungkut pun disetujui,
Setelah disepakati, Nusa Penida di bawah kekuasaan Dalem Bungkut pun langsung takluk berada di bawah kekuasaan Kerajaan Gel-Gel. Dan mulai saat itu benang Tridatu digunakan oleh masyarakat Bali. Setelah Nusa Penida dapat dikuasai, Dalem Waturenggong kemudian memerintahkan pasukan di bawah pimpinan I Gusti Pandebasa menaklukkan Lombok dan Sumbawa. Sehingga pada tahun 1520 kekuasaan Gel-Gel telah mencakup wilayah Blambangan, Puger sampai Pasuruan, Nusa Penida, Lombok dan Sumbawa. Setelah situasi kerajaan aman, Dalem Waturenggong selanjutnya berkeinginan untuk menyucikan diri. Medikse menjadi Raja Resi. Beliau kemudian mengirim utusan untuk menjemput Brahmana Buddha, Dangyang Angsoka, kakak Dangyang Nirarta, yang bergelar Dangyang Dwijendra. Namun Dangyang Angsoka tidak berkenan dengan alasan adiknya Dangyang Dwijendra dikatakan kemahirannya lebih tinggi dari dirinya. Selanjutnya Dalem Waturenggong pun memahaminya. Dalem Waturenggong pun kemudian didikse menjadi Raja Resi oleh Dangyang Dwijendra. Dangyang Dwijendra ketika itu juga mengembangkan konsep Trimurti Empu Kuturan yang horizontal menjadi Tripurusa yang vertikal. Beliau memperkenalkan bentuk pelinggih Padmosana sebagai pelinggih ide Sangyang Widewasa. Kemudian pelinggih Padmosana itu berkembang dalam bentuk Padmotiga, Padmosari, dan Padmokurung, yang kemudian memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali. Setelah menjadi Raja Resi, Dalem Waturenggong berniat hendak melaksanakan upacara Yatnya Eka Dasa Ludra di Puro Besakih. Atas prakarsa Dangyang Dwijendra, Raja Dalem Waturenggong kemudian kembali mengirim utusan ke negeri Kling untuk menjemput Dangyang Angsoka. Dimohon untuk ikut menyelesaikan upacara Yatnya di Puro Besakih itu. Namun karena ketika itu usia Dangyang Angsoka telah lanjut, beliau kemudian menunjuk putranya yang bernama Dangyang Astapaka sebagai pendeta Buddha untuk mewakilinya datang ke Gel-Gel Bali. Ada juga sumber yang menyatakan ketika itu datang seorang Brahmana yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur ke Bali. Brahmana itu selanjutnya dikenal dengan nama Brahmana Keling. Brahmana Keling itu dinyatakan merupakan putra dari Dangyang Kayu Manis, cucu dari Empu Chandra, Kumpi dari Empu Bahula, dan Cicit dari Empu Brada. Brahmana Keling itu kemudian dapat menciptakan kesejahteraan di kerajaan Gel-Gel. Berkat jasa Brahmana Keling itu sehingga pelaksanaan upacara Eka Dasa Ludra yang dirangkai dengan karya Nangluk Merana di Puro Besakih dapat berjalan dengan aman dan berhasil sida karya. Karena alasan itu, Dalem Waturenggong kemudian menganugerahi Brahmana Keling gelar Dalem.
Sejak saat itu, Brahmana Keling bergelar dalam Siddhakarya. Selain anugerah gelar dalam Siddhakarya atas nasihat Dangyang Dwijendra, dalam Waturenggong bersabda, bagi umat Hindu yang melaksanakan upacara karya besar wajib nunas tirta panyida karya yang bertempat di pasraman dalam Siddhakarya di Siddhakarya sebagai tirta pamuput karya. Dan demi sempurnanya pelaksanaan upacara karya wajib mementaskan wali berupa topeng Siddhakarya agar karya upacara itu berhasil. Selanjutnya, setelah selesai upacara yatnya di Pura Besakih tersebut, keadaan kerajaan menjadi tertib dan aman. Kemudian, untuk menjaga keutuhan kekuasaan Gelgel atas izin dalam Waturenggong tahun 1530, Dangyang Dwijendra melakukan perjalanan ke Lombok. Ketika Dangyang Dwijendra tiba di Lombok, masyarakat Sasak telah beragama Islam yang telah diislamkan oleh Sunan Prapen. Melihat masyarakat Sasak ketika itu dalam hidupnya masih berpegang teguh pada pola-pola adat istiadat tradisional daripada ajaran agama Islam, Dangyang Dwijendra ketika itu tidak berusaha merubah keyakinan orang-orang Sasak itu, tetapi beliau menerapkan metode pendekatan persuasif edukatif yang bersifat sinkritis. Pendekatan itu membuat orang-orang Sasak itu menerima konsep-konsep baru Dangyang Dwijendra yang berlandaskan atas keseimbangan menurut ajaran agama Hindu, yaitu Trihita Karana, hubungan harmonis dengan alam, dengan manusia, dan dengan Sang Pencipta. Untuk melaksanakan pendekatannya, Dangyang Dwijendra kemudian mendirikan pasraman di dekat sumber air. Tempat itu kemudian dikenal dengan nama Pura Suranadi. Selanjutnya berkembanglah kemudian ajaran sinkritisme, perpaduan antara ajaran Hindu, Islam, dan tradisi setempat. Ajaran yang diperkenalkan oleh Dangyang Dwijendra itu kemudian dikenal dengan Islam Watu Telung. Dangyang Dwijendra juga mengajarkan ajaran Islam Watu Telu itu kepada masyarakat Seleparang. Masyarakat Sasak pun berduyun-duyun memohon ajaran kebenaran dan berguru di pasraman Suranadi. Karena kebijaksanaannya, Dangyang Dwijendra kemudian dikenal dengan nama Pangeran Sangupati. Keberadaan Dangyang Dwijendra di Lombok itu disambut gembira oleh Sri Seleparang, Raja Seleparang, karena merasa sangat bahagia menerima nasihat-nasihat Dangyang Dwijendra itu. Setelah 2 tahun berada di Lombok, kemudian tahun 1532, Dangyang Dwijendra melanjutkan perjalanannya ke Sumbawa. Di Sumbawa, Dangyang Dwijendra kemudian bertemu dengan kepala desa di sana. Beliau melihat penderitaan masyarakat akibat hama belalang dan ulat yang merusak tanaman mereka. Dangyang Dwijendra pun kemudian menolong mereka menanggulangi hama tanaman tersebut. Beliau pun
menanyakan keberadaan saudaranya dari Majapahit kepada kepala desa. Kepala desa terdiam sejenak, lalu menjawab, "Junjungan kami yang dari Majapahit sudah wafat." Selanjutnya, selama berada di Sumbawa, Dangyang Dwi Jendra sering berkeliling ke desa-desa menolong mengobati orang-orang yang sakit. Berita tentang pendeta sakti yang sering berkeliling desa mengobati orang sakit kemudian didengar oleh penghulu Sumbawa. Mengingat anak penghulu Sumbawa yang berusia 6 tahun dalam keadaan sakit, badannya lemas, tidak sadarkan diri beberapa hari. Penghulu Sumbawa pun kemudian menemui Dangyang Dwi Jendra dan memohon agar mengobati putrinya. Putrinya itu pun diobati dan mengalami kesembuhan. Setelah sembuh, putri yang bernama Denden Sari itu kemudian dipersembahkan kepada Dangyang Dwi Jendra. Selanjutnya, berkat jasa-jasanya mengusir hama dan mengobati orang, Dangyang Dwi Jendra kemudian dikenal dengan sebutan Tuan Semeru. Setelah beberapa bulan tinggal di Sumbawa, Dangyang Dwi Jendra bersama Denden Sari kemudian kembali ke Gelgel, Bali. Selanjutnya, setibanya di Gelgel, Dangyang Dwi Jendra disambut gembira oleh Raja Dalem Waturenggong. Dangyang Dwi Jendra kemudian menceritakan pengalaman-pengalamannya selama berada di Lombok dan Sumbawa. Dalem Waturenggong pun sangat gembira mendengarnya. Kemudian setiap malam Dangyang Dwi Jendra bersama Dalem Waturenggong didampingi krian penulisan Dauh Baleagung membicarakan berbagai hal, di antaranya mengenai ilmu batin dan ketuhanan. Selanjutnya, Dangyang Dwi Jendra atas seizin Raja Dalem Waturenggong tahun 1533 bertempat di Desa Mas mentasbihkan atau mendiksa putra-putra beliau menjadi pedanda atau pendeta siwa. Dangyang Dwi Jendra kemudian berpesan kepada Dalem Waturenggong agar memilih salah satu dari putranya menjadi pendeta kerajaan dan memperlakukan putra-putranya dengan baik. Selanjutnya, kerajaan Gelgel di bawah kekuasaan Dalem Waturenggong yang didampingi oleh dua penasehat kerajaan, yaitu Dangyang Dwi Jendra sebagai pendeta siwa dan Dangyang Astapaka sebagai pendeta Buddha, dapat mengembangkan budaya, seni, dan sastra serta memperkuat pengaruh agama Hindu Siwa dan Siwa Buddha. Pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong itulah kerajaan Gelgel mencapai puncak keemasannya. Selanjutnya, setelah berkuasa selama 90 tahun, tahun 1550, Dalem Waturenggong wafat. Beliau meninggalkan 3 orang putra, yaitu Idewo Pemayun, Idewo Ayu Laksmi, dan Idewo Anom Sagening. Kedudukannya sebagai raja kemudian digantikan oleh putra sulungnya, Idewo Pemayun. Setelah naik tahta, bergelar Dalem Pemayun, yang kemudian dikenal juga dengan sebutan Dalem Bekung.
Itulah cerita mengenai Dalem Watu Renggong, Raja kedua Gel-Gel Bali. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari Babat Usana Bali Pulina. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.